Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara dari keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, mari hari ini kembali kita deklarasikan resilient. Saya tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini menurut rohani kita terdapat dalam Mazmur pasal 81 ayat 14 sampai ayat 17. Mari Bapak Ibu boleh membuka Mazmur 81 ayat 14, 15, 16 dan 17. Baik, saya akan membacakan ayat demi ayat firman Tuhan ini bagi kita semua. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Sekali lagi ayat 17. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah menurut. Kata menurut ini adalah kata yang sering kali kita pakai Bapak Ibu ya. Menurut pendapat saya, atau ketika kita memberi perintah kepada keluarga atau anak-anak kita berkata, kalau kau mau menurut perintah mama, kalau engkau menurut perintah papa atau nasihat papa, maka mama dan papa akan memberikan ini dan itu. Nah, sama Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kata menurut ini pun juga ya ada dalam Alkitab. Tuhan Yesus sendiri, Allah yang adalah Bapa kita, orang percaya, juga mau supaya dalam setiap perkataannya anak-anaknya menurut atau menuruti atau menaati setiap peraturan-peraturan atau setiap ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Dan hari ini pelajaran kita menurut rohani kita dalam Mazmur pasal 81, Bapak Ibu kita melihat betapa bangsa Israel ini berulang-ulang kali tidak menurut akan perkataan Tuhan atau perintah Tuhan yang sudah difirmankan supaya mereka melakukan dalam kehidupannya. Ketika mereka tidak menurut akan firman Tuhan, tidak lagi melakukan perintah Tuhan, maka mereka mudah sekali jatuh dalam pencobaan. Dan juga ketika mereka tidak melakukan firman Tuhan, menurut dalam arti melakukan, menjadikan firman Tuhan itu bagian dalam kehidupan mereka, mereka juga mudah sekali dikalahkan oleh bangsa asing yang menjadi lawan mereka, menjadi sekutu mereka. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, maukah kita bersedia menurut akan setiap ketetapan firman Tuhan? Setiap firman Tuhan yang bisa kita baca dalam Alkitab kita masing-masing, setiap firman Tuhan yang setiap waktu kita dengarkan, maukah kita bersedia untuk menurut akan apa yang kita pelajari tentang Tuhan? Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur pasal 81 ini menunjukkan bahwa betapa kecewanya Tuhan terhadap bangsa Israel karena mereka tidak menurut tentang firman-Nya. Dan dalam kehidupan kita pun sama Bapak Ibu Saudara, jikalau kita adalah pribadi yang sudah mungkin melakukan banyak kebaikan kepada seseorang yang kita kasihi, kita banyak melakukan kasih kepadanya, tapi suatu waktu dia mengecewakan kita, tentu sangat kecewa. Dan bukan hanya kecewa, kita juga ya sangat pedih tentu perasaan yang kita alami jikalau apa yang dia lakukan itu dilakukan dengan sengaja, membuat kita kecewa atau disakiti ya. Sama dengan Tuhan. Bangsa Israel melakukan hal-hal demikian juga dengan sadar Bapak Ibu. Mereka tahu bahwa Tuhan melarang, tapi mereka kadang menyembah berhala, kadang meninggalkan Tuhan, kadang ikut arus dengan bangsa lain yang ada di sekitar mereka atau yang hidup berbaur dengan mereka. Nah kehidupan kita sekarang ini pun, ya kita adalah bangsa Indonesia, kita hidup berbaur dengan saudara yang belum beriman. Saudara yang beriman tapi hidupnya belum menurut kepada firman Tuhan. Apakah kita mau seperti bangsa Israel Bapak Ibu Saudara yang juga akhirnya terkontaminasi dengan lingkungan di mana kita berada. Apa yang mereka lakukan kita ikut melakukan.
Apa yang mereka perkatakan meskipun itu cara hidup dunia, perkataan dunia, kita juga ikut melakukannya. Ya, pertanyaannya apakah kita bersedia menurut apa yang Tuhan mau atau kita menurut seperti apa yang kita lihat setiap hari, kita nonton, ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari refleksi kehidupan bangsa Israel ini dan juga merefleksi kembali kehidupan kita, mana yang lebih kita menurut selama ini? Ya, dunia sedang menyajikan banyak hal, baik dari cara berpakaian, ya tutur kata. Setiap tahunnya itu ada perubahan-perubahan, tapi sajian-sajian yang menjauhkan kita untuk menjadi pribadi yang menurut kepada Tuhan itu banyak sekali. Tinggal kita memilih mana yang kita mau lakukan, mana yang kita akan menurut. Apakah kita tetap menurut firman yang tidak pernah berubah, atau kita menurut kepada arus dunia ini yang selalu berubah-ubah. Baik Bapak Ibu Saudara, ada janji firman Tuhan kepada orang yang mau menurut kepada Tuhan. Kita akan lihat firman Tuhan yang telah kita baca dalam ayat 14 di sini masih menunjukkan penyesalan hati Tuhan kepada bangsa Israel dengan berkata, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Menurut ini artinya tindakan nyata dari pribadi kita karena kita mendengar firman Tuhan, mendengar ketika kita mau mendengarkan penjelasan dari orang lain akan firman Tuhan. Sehingga kita akan menjadi pribadi yang menurut kepada Tuhan sendiri. Nah, Tuhan katakan sekiranya, artinya kalau bangsa Israel menurut pada firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan, yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Ada janji Tuhan Bapak Ibu, dan janji ini juga bagi saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Di ayat 15 dikatakan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Nah, ketika mereka melupakan Tuhan, tidak menurut pada perintah Tuhan, mereka mudah jatuh dalam pencobaan, masalah, segala macam kesakitan dunia ini mereka rasakan. Bahkan banyak bangsa yang bangkit melawan bangsa Israel. Tapi Tuhan bilang, kalau umat Israel itu menurut kepada firman Tuhan, maka seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Luar biasa loh Bapak Ibu Saudara, ini janji Tuhan. Kalau kita menurut kepada Tuhan, apa yang menjadi musuh kita? Tuhan tundukkan Bapak Ibu. Musuh kita banyak, bukan hanya manusia, bukan hanya bangsa melawan bangsa, tapi musuh dalam kehidupan kita itu banyak. Ketika kita menurut firman Tuhan, semua itu menjadi sirna. Kadang-kadang musuh kita banyak. Ya, kita sedang belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Ada banyak musuh yang menyerang hati, pikiran kita, pendengaran kita, mata kita. Tapi ketika kita menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan, menurut pada firman Tuhan, enak Bapak Ibu Saudara ya. Kadang-kadang Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Mungkin besok dan lusa kita akan mendengar suatu peristiwa yang mungkin secara manusia kita lemah, kita sakit, marah dan lain sebagainya. Tapi terkadang Bapak Ibu, kalau ada suara Roh Kudus dalam hati kita, ayo baca firman Tuhan, ayo memuji Tuhan, ayo menyembah, lakukan saja. Itu adalah cara Tuhan memberi kita kekuatan sebelum kita diperhadapkan dengan persoalan yang sebenarnya. Kalau kita tidak punya pedang roh, kita lemah. Tapi karena kita punya firman, kita menurut kepada firman Tuhan, dan pedang roh itu ada di tangan kita, maka ketika kita mendengar peristiwa yang sebenarnya melemahkan kita, kita tidak mengapa, kita pun tidak terlalu tersakit hati, tidak terlalu tersinggung atas apa yang kita alami dan kita dengar tentang hal-hal yang mungkin di luar hal yang menyenangkan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita menurut. Bapak Ibu, istimewa, banyak berkat selain dari janji firman Tuhan ini yang Tuhan akan lakukan. Tuhan tundukkan semua peperangan-peperangan kita. Musuh bangsa Israel adalah manusia lawan manusia secara fisik ya. Tapi Tuhan bilang Tuhan tundukkan semua musuh kita. Musuh kita adalah apa? Tuhan taklukkan dan kita muncul menjadi pemenang. Luar biasa Bapak Ibu ya. Dan terhadap para lawan, ya musuh itu bisa juga penyakit dan lain sebagainya. Dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Ini pembelian Tuhan yang luar biasa ya. Tangan Tuhan yang menopang kita, tangan Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Tangan Tuhan yang dahsyat yang selalu ada dalam setiap detik kehidupan saya Bapak Ibu Saudara sekalian.
Janji yang kedua, orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya. Semua yang membenci Tuhan tentu membenci kita juga. Di mana kita ada kadang-kadang ada orang yang iri hati, gak ada kesalahan, tiba-tiba kita disalahkan dan lain sebagainya. Tapi semuanya akan tunduk di bawah kuasa Tuhan. Oleh karena itu izinkan pedang roh. Firman Tuhan itu ada terus dalam kehidupan kita karena Dia yang akan membela kita itu Allah sendiri. Sebab firman adalah Allah. Dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Musuh kita tidak akan berdaya Bapak Ibu. Kita yang bersuka cita, musuh kita ya Tuhan sudah injak-injak. Dan memberikan kita kekuatan, sukacita dan menjadi pemenang. Dan dikatakan pada ayat 17, selain Tuhan memberikan kemenangan bagi kita, memberikan kita kekuatan mengalahkan musuh, janji yang berikut ayat 17, Tuhan itu akan mencukupkan kebutuhan kita Bapak Ibu Saudara. Luar biasa ya, ketika kita menurut kepada Tuhan, menurut kepada firman Tuhan. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik. Bapak Ibu Saudara dan saya diberi makan yang terbaik oleh Tuhan. Luar biasa pemeliharaan Tuhan kepada setiap umatnya yang mau menurut kepada firman Tuhan, yang membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya, apalagi melakukan di dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan selanjutnya, dan dengan madu dari gunung batu aku mengenyangkannya. Tidak hanya Tuhan beri kepuasan, tapi Tuhan juga beri kenikmatan di dalamnya. Sehingga ketika kita merasakan berkat Tuhan, ada kenikmatan, ada keindahan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan di dalamnya. Berbeda kalau orang makan hasil curian, gak ada kedamaian, adanya ketakutan. Ada orang lihat gak ya? Oh ada orang gak ya? Ada ketakutan, ketahuan gak ya? Bahkan sudah kemarin kita nikmati, besok masih ketakutan. Padahal makanannya sudah mungkin jadi humus Bapak Ibu Saudara ya, udah terbuang. Nah oleh karena itu marilah kita hidup, pegang pedang roh kita, menurut kepada firman Tuhan. Sebab itu senjata kebenaran dalam kehidupan kita. Bagi orang yang menurut kepada firman Tuhan, perkataan Tuhan, dia akan terpelihara. Dia akan menang atas segala peperangan dalam hidup selama ada dalam dunia ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kepada Bapak Ibu yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami belajar, kalau kami menurut firman-Mu, kalau kami terus mencintai firman-Mu, menghidupi firman-Mu, maka Tuhan akan memerdekakan kami dari musuh kami selama kami hidup dalam dunia ini. Musuh apapun itu Tuhan, Engkau akan memunculkan kami sebagai pemenang karena Engkau memberikan kami kekuatan untuk melewati musuh-musuh kami. Dan Engkau juga akan memberkati kehidupan kami, mencukupkan setiap kebutuhan kami, keperluan kami Engkau sediakan ya Tuhan. Dan apa yang Engkau sediakan itu yang terbaik bagi setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, memberkati seluruh umat-Mu, keluarga GPD El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada. Bahkan setiap kekasih yang juga menikmati Renungan 79 ini, Tuhan juga memberkati mereka dengan kekuatan-Mu melalui firman yang melekat dalam hati dan pikiran mereka. Kasih-Mu, kuasa-Mu, berkat-Mu akan tercurah dengan dahsyatnya dalam setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.